Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo, NPM A1D020071, kelas 1A, Prodi Pendidikan Biologi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, memahami besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menentukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama, beban 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Yang kedua, tali nilon plastik. Yang ketiga, pena standar. Yang keempat, penggaris 30 cm. Yang kelima, stopwatch. Dan yang keenam, penjepit kertas ukuran 105. Adapun prosedur kerja dari praktikum ini yaitu masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Kedua, ikat beban 50 gram. Ketiga, ikat beban 100 gram. Keempat, kemudian ukur panjang tali 30 cm. Kelima, jepit bagian bawah tali dengan penjepit kertas. Keenam, hidupkan stopwatch dan putar beban secara horizontal. Ketujuh, matikan stopwatch ketika sudah mencapai 10 putaran. Kedelapan, catat waktu yang terbaca ke dalam tabel pengamatan 5.1. Kesembilan, ulangi langkah 6 sampai 7 hingga menghasilkan 3 hasil pengamatan. Ke-10, ganti beban yang 100 gram tadi dengan 200 gram. Ke-11, ulangi langkah 4 sampai dengan 7. Kemudian, catat waktu yang terbaca ke dalam tabel pengamatan 5.2. 12, ulangi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. 13, selanjutnya ukur panjang tali 15 cm dari beban putar yang masih 200 gram ke tabung pena. 14, ulangi langkah 5 sampai dengan 7 hingga menghasilkan 3 hasil pengamatan. 15, catat waktu yang terbaca ke dalam tabel pengamatan 5.3. Pada tabel pengamatan gerak melingkar terdapat 3 tabel pengamatan, yaitu tabel pengamatan 5.1, tabel pengamatan 5.2, tabel pengamatan 5.3. Pada tabel pengamatan 5.1, massa beban tetap 50 gram dan massa beban putar 100 gram, jari-jarinya 30 cm. Pada tabel pengamatan 5.2, massa beban tetap 50 gram sedangkan massa beban putar 200 gram dengan jari-jari 30 cm. Pada pengamatan 5.3, massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram dengan jari-jari 15 cm. Untuk menghitung periode yaitu waktu 10 putaran dibagi 10
sedangkan untuk menghitung kecepatan sudut yaitu 2V per T. Dan untuk menghitung kecepatan linear yaitu 2VR per F. Untuk rincian perhitungan pada tabel pengamatan 5.1 dengan menghitung periode yaitu rumusnya waktu yang diperlukan dibagi 10 putaran. Didapatkan hasilnya yaitu 0,63, 0,6, dan 0,68. Sedangkan untuk kecepatan sudut yaitu rumusnya 2V per T. Didapatkan hasilnya 9,97, 10,47, dan 9,24. Sedangkan untuk kecepatan linear dengan rumusnya yaitu 2VR per T. Didapatkan hasilnya 3, 3,1, dan 2,7. Pada tabel pengamatan 5.2, periode yang diperlukan yaitu 0,86, 0,82, 0,8. Untuk kecepatan sudutnya yaitu 7,3, 7,6, dan 7,8. Sedangkan untuk kecepatan linear yaitu didapatkan hasilnya 2,2 dan 2,3 dan 2,4. Pada tabel pengamatan 5.3, periode yang didapatkan yaitu 0,71, 0,66, 0,62 dan kecepatan sudutnya yaitu 8,8, 9,5 dan 10. Sedangkan untuk kecepatan linear yaitu didapatkan hasilnya 1,3, 1,4 dan 1,5. Untuk ralat putaran, tabel perhitungan ralat 5.1 didapatkan hasilnya 6,4, ralat mutlak 0,23, ralat nisbi 3,6%, ketelitian K 96,4%. Untuk ralat periode pada tabel perhitungan ralat 5.1 didapatkan rata-ratanya 0,54, ralat mutlak 0,023, ralat nisbi 3,5%, ketelitian 96,4%. Untuk ralat putaran pada tabel 5.2 didapatkan rata-ratanya 8,27, ralat mutlak 0,178, ralat nisbi 2,1%, ketelitian 97,9%. Untuk ralat periode pada tabel 5.2 didapatkan rata-ratanya 0,83, ralat mutlak 0,02, ralat nisbi 0,7% dan ketelitian 97,3%. Untuk ralat putaran pada tabel 5.3 rata-ratanya yaitu 6,63, ralat mutlak 0,259, ralat nisbi 3,9% dan ketelitian 96,1%. Untuk ralat periode 5.3 dengan rata-rata 0,663, ralat mutlak 0,024, ralat nisbi 3,6%, ketelitian 96,4%. Berikut adalah grafik hubungan periode dan kecepatan sudut pada tabel pengamatan 5.1, 5.2, dan 5.3. Dapat dilihat grafik tersebut bahwa grafik tersebut berbanding terbalik. Baiklah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai gerak melingkar. 1. Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah yang pertama periode, kedua putaran, yang ketiga jari-jari. Yang ketiga, rumus persamaan kecepatan sudut adalah omega sama dengan V per T. Untuk hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik dapat dilihat pada tabel pengamatan 5.3. Grafiknya adalah hubungan periode dan kecepatan sudut. Dapat dilihat grafik tersebut berbanding terbalik. Keempat, besaran mempengaruhi kecepatan linear. Yang pertama, kecepatan sudut. Yang kedua, frekuensi sudut. Yang ketiga, periode sudut. Dan yang keempat, banyaknya putaran. Keenam,
rumus percepatan kecepatan linear V sama dengan 2V per T. Untuk hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linear pada grafik, misalnya hubungan periode dan kecepatan linear pada tabel pengamatan 5.1 yang berbanding terbalik. Sedangkan grafik hubungan jari-jari dan kecepatan linear berbanding lurus. 7. Contoh gerak melingkar peraturan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, gerakan putaran jarum jam; yang kedua, gerakan putaran kipas angin; yang ketiga, gerakan putaran sepeda; yang keempat, gerakan putaran roda pada mesin membajak sawah; yang kelima, gerakan putaran pada komedi putar. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini, kita dapat meningkatkan pemahaman kita sebagai konsep gerak melingkar. Besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar antara lain periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Pertama, di mana hubungan kecepatan sudut dan periode berbanding terbalik, artinya semakin besar kecepatan sudut, semakin kecil periode atau sebaliknya. Yang kedua, hubungan kecepatan linear dan periode juga berbanding terbalik. Artinya, semakin besar kecepatan linear, semakin kecil periodenya atau sebaliknya. Baiklah, itulah video praktikum saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.